Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan masuk lebih dalam soal pembahasan revisi Undang-Undang TNI karena ini mendapatkan penolakan yang cukup keras ya dari koalisi masyarakat sipil dan dari beberapa elemen rakyat begitu ya. Saya mau ke Mas Usman terlebih dahulu dari Amnesty International Indonesia memberikan catatan yang cukup kritis terhadap revisi Undang-Undang TNI. Apakah kemudian ini seolah menjadi pembuka jalan ataupun kotak Pandora bagi penguatan ataupun perluasan TNI begitu di era pemerintahnya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran? Ya, yang pasti dia akan mencampurkan urusan-urusan militer dan urusan sipil yang seharusnya dipisah. Jadi soal pemisahan bidang kompetensi, bidang profesionalisme itu harus jelas. Gitu. Kalau dicampurkan, dia akan merugikan keduanya. Dia akan merugikan TNI dan juga akan merugikan kementeriannya. Nah yang kedua, dia akan menimbulkan konflik kepentingan. Konflik kepentingan ini bisa membuka penyalahgunaan kekuasaan. Dan kalau sudah begitu ceritanya, bisa terjadi korupsi. Artinya perluasan itu bisa membuka masalah-masalah baru gitu. Alih-alih menyelesaikan masalah yang ada, masalah yang lama pun belum selesai. Kan saya dengar, oh ini karena di dalam kementerian tertentu, di dalam lembaga tertentu ada masalah korupsi. Tapi tidak bisa dipecahkan. Karena itu harus dipecahkan oleh perwira-perwira TNI. Pertanyaan saya sederhana. Bagaimana dengan korupsi di lingkungan militer? Korupsi di lingkungan Kementerian Pertahanan? Apakah sudah dipecahkan? Yang belum lama ini kontroversial saja, korupsi di Basarnas tidak terpecahkan. Bahkan otoritas sipil, lembaga seperti KPK, nggak bisa masuk. Setelah mereka melakukan penahanan, didatengin oleh TNI. Masa seperti ini yang kita mau bangun? Jadi kalau TNI kita masih seperti itu, masih belum menghormati hukum, menghormati jurisdiksi peradilan umum, sulit kita membayangkan TNI benar-benar akan baik ke depan. Ingat kasus Deli Serdang. Anggota TNI menyelesaikan masalah dengan cara seperti itu. Menyerang masyarakat. Lihat kasus Polres Jakarta Tarakan yang belum lama ini. Masa seperti itu? Kultur TNI yang belum sepenuhnya menghormati hukum. Menurut saya itu pekerjaan rumah yang harus kita pecahkan dulu. Yang harus kita bereskan dulu. Sebelum kita mengatakan bahwa TNI ini lebih baik daripada kementerian yang lain. Saya kira ini bukan soal siapa yang lebih baik. Siapa yang lebih ahli di bidangnya. Orang-orang TNI pasti ahli di bidangnya. Orang-orang kementerian pasti ahli di bidangnya. Nggak mungkin dua ini kita campur adukan. Jadi lagi-lagi saya curiga ke dalam problem pembinaan karir yang tidak beres, tidak efektif gitu. Apalagi sekarang ada penambahan usia ini. Nah ini kalau penambahan jadi usia. bottleneck ya nanti tambah. Tadi Pak Anton Aliabas di dalam intro awal sudah benar itu. Bahwa di dalam militer itu kita membutuhkan kemampuan fisik, kekuatan fisik gitu. Tapi kalau orang kemudian diperpanjang usianya sampai setua itu, ini kepentingannya apa? Jangan-jangan perwira tinggi yang sekarang ini ada ingin bertahan lebih lama. Entah itu sebagai, mohon maaf Pak Agus, sebagai Panglima mungkin nambah 2 tahun lagi gitu kan. Atau Kasat gitu. Atau ketawa nih. Pak Agus saya kenal baik. Kira-kira gimana Pak Soleman? Pak Agus ini pernah main musik dengan saya gitu. Jadi saya dengan segala hormat, tapi saya ini hanya bicara demi kepentingan TNI, demi kepentingan pertahanan, dan saya tidak punya kepentingan apapun. Jadi buat saya justru kalau mau diperpanjang atas nama profesionalisme militer, kenapa nggak Bintara? Yang lebih lama. Bahkan secara ekonomi, secara kesejahteraan, mereka jauh lebih butuh daripada yang di atas gitu. Ini pertimbangan-pertimbangan yang harus adil. Jadi kalau mau adil, atas bawah adil. Kalau mau adil ya bagi semua pihak adil. Bagi pengembangan meritokrasi di dalam kementerian gitu kan, orang jauh-jauh dari pendidikan bawah, dari APDN, STPDN, terus sampai di eselon 4, 3, 2, 1 ingin berharap jadi dirjen, berharap jadi sekjen. Udah keisi sama perwira TNI aktif. Nah itu sebaiknya janganlah. Saya juga mungkin kalau boleh jadi Pak Kasat gitu kan nggak boleh kan, saya nggak punya keahlian gitu. Saya pengen jadi kabais gitu kan, itu nggak mungkin gitu. Tapi ada kekhawatiran bahwa ini akan mengembalikan ke dui-fungsi TNI nggak? Ya jelas gitu. Tapi kan kalau saya kembalikan ke situ orang akan bilang, Bung Usman ini trauma aja. Ini bukan soal trauma. Tapi memang ada, wajar dong masyarakat trauma. Tetapi bukan hanya refleksi traumatik ke belakang, tapi proyeksi ke depan. Proyeksi ke depan ini kita mau membangun postur pertahanan seperti apa? Kalau undang-undang pertahanan jelas, kemaritiman, kepulauan. Karena itu yang harus kita perkuat angkatan laut, angkatan udara. Bagaimana menjaga batas-batas laut kita, batas-batas darat kita. Kalimantan dengan Malaysia, Darwin, laut dengan Australia misalnya. Atau Papua di Wutung, itu harus dengan Papua Nugini. Itu bagaimana mengembangkannya itu. Bagaimana kita bisa cepat dalam mobilisasi pasukan. Waktu tsunami, pasukan kita lambat sekali. Amerika sudah datang, Singapura sudah datang. Padahal Amerika mungkin dari pangkalan militer mereka yang relatif lebih jauh. Kenapa? Karena alutsista kita nggak berkembang. Ada problem korupsi di sana.
ada problem macam-macam gitu yang nggak pernah kita pecahkan gitu. Kadang-kadang kapal perang yang sebenarnya itu di luar negeri udah sampah kita beli. Atau biaya perawatannya jauh melebihi biaya pembelian gitu. Ini yang saya kira harusnya kita benahi. Dan menurut saya ini kewajibannya para elit sipil pada orang seperti Pak Dave, ya mungkin kita semua yang ada di dalam wilayah sipil untuk memperjuangkan TNI, anggaran yang cukup, alutsista yang cukup, kesejahteraan yang cukup gitu loh. Oke, Pak Soleman, Anda melihatnya perpanjangan masa usia, masa jabatan ini, perpanjangan usia ya, untuk masa jabatan di TNI ini ada maksud tertentunya nggak? Karena kan sekali lagi tadi disampaikan oleh Mas Usman ya, untuk perwira TNI itu kan butuh ketahanan fisik begitu. Tapi kalau diperpanjang sampai usia berapa? 60. 60, itu bagaimana ya? Ya nggak mampu lah. Oh, oke. Jadi tentara itu kan kita bisa lihat apa bedanya dengan polisi. Kalau polisi ada penjahat dia kirim undangan aja, kamu menghadap sini. Kalau tentara kamu kejar lari. Jadi kalau tentara dan polisi disamakan ya beda. Tentara harus menyelesaikan masalah dengan lari-lari. Polisi cukup dengan surat undangan. Kita dapat undangan udah ketakutan datang. Besok menghadap penyidik, selesai. Pulang nggak? Iya kan? Nah, itu. Bisa pulang apa enggak? Itu. Tapi kalau tentara, kejar-kejaran. Nah bagaimana kalau kejar-kejaran ini kita tambah usianya? Saya khawatir nanti misalkan Bintara, ada Bintara tua, Bintara muda. Padahal penugasan tentara itu bukan berdasarkan umur. Berdasarkan pangkat. Nah, jadi kalau pangkat Bintara ini nanti lebih panjang, perwira lebih panjang, ya bisa terbagi nanti Bintara muda, Bintara tua. Jadi harusnya nggak usah diperpanjang masa usianya. Ya kira sudah lah, ini sudah pas lah Sudah itu. pas. Karena itu nanti menghukum diri sendiri. Kita hitung aja umur 55, 56. Itu sudah mulai sakit-sakitan, penugasan sudah. Dan juga kan kita butuh kumpul sama keluarga, lebih banyak ya kan, anak cucu. Kan banyak. Jangan sampai nanti dibolehkannya berbisnis, dibolehkannya duduk di jabatan sipil, jabatan keenakan berbisnis, balik keenakan sedikit berpolitik. tadi ya penempatan sipil. Contoh ya, ini contoh paling. Kita lihat contoh paling bagus itu Bakamla. Nah, pertanyaan saya, Coastal Guard. Bakamla itu sipil atau militer? Nah, Militer. ya bukan. Sipil. Kalau kita bicara militer di Badan laut, Keamanan Laut, oke. bukan militer di laut satu-satunya adalah angkatan laut. Titik. Maka Bakamla tidak bisa bilang saya militer. Oh enggak, angkatan laut. Nah, lalu dia sipil. Loh, kalau Bakamla sipil kenapa masih pakai status? Itulah sebabnya dia tidak mendapat status PNS. Tidak bisa mendapat sebagai penyidik karena penyidik itu hanya dua. Polisi dan PPNS, ditambah angkatan laut di dalam struktur. Makanya kalau Bakamla mau jadi penyidik, ya balik ke dia angkatan laut. Tapi kalau mau keluar, mau kemana? Ya dengan KPLP. Tapi untuk Bakamla sendiri tidak akan pernah bisa. Dan ingat ya, Itu. setiap kali pengerahan militer itu bersifat sementara. Dia bukan harian permanen gitu. Jadi penjaga-penjaga perbatasan, Coastal Guard itu bisa tiap hari, tapi tidak ada militernya. Ketika intelijen nasional, intelijen strategis, intelijen militer, intelijen tempur sudah memperkirakan ada pergerakan pasukan Malaysia, atau pergerakan Singapura, pergerakan pasukan negara, baru operasi. Untuk berapa lama? 3 bulan, 6 bulan? Ada waktu. Oke, ada waktu. Anggarannya berapa? Senjata yang dibutuhkan apa? Resikonya kalau prajurit kita mati apa? Tanggung jawab negara gitu. Jangan sampai nanti pulang kaki buntung, mati, tidak ada Jadi pertanggung status itu harus jelas. Ini militer atau sipil. Karena itu akan ada Konflik of interest di situ ya. masalah hukum. Masalah hukum. Dia tidak akan bisa tumpang tindih hukum. Tidak akan pernah bisa yang tidak berstatus sipil itu melaksanakan tugas sebagai PPNS. Oke, baik. Nah, itu. Baik, jadi ada kekhawatiran kita kembali ke dui fungsi ABRI, di fungsi TNI dan juga harusnya nggak usah tuh diperpanjang soal usia. Padahal itu menjadi salah satu pasal yang mau direvisi kan soal perpanjangan usia kan. Itu Infonya sebenarnya begitu. Urgensinya apa sih? Nggak nanya sama TNI. Ya, nanti kan besok baru mau dibahas Ya dimnya. itu kan dimnya udah ada. Dimnya kan belum Dalam bisa rapat pegang. kerja masa Komisi 1 nggak bertanya apa nih fungsinya gitu. Nanti pada saat diserahkan baru kita bisa bahas detail per detail penjelasannya untuk apa, dampaknya seperti apa, penggunaannya bagaimana. Nah itu baru bisa kita jawab pertanyaannya Mbak Nana itu. Dan pertanyaan Pak Usman. Kalau masa pemerintahan Pak Jokowi kan sempat dimasukkan itu supresnya untuk RUU TNI. Apakah sempat ditanyakan pembahasan? Tidak pernah dibahas karena tidak pernah sampai ke Komisi 1. Oh jadi pada saat itu ditahan Itu di eranya Pak Jokowi. Belum dibahas, jadi belum sampai di tingkat Tapi sekarang paripurna. dibahas. Sekarang Kenapa? sudah
Apa bedanya di eranya Pak Jokowi tidak dibahas atau tidak nyampe ke politik saja. Oh, kepentingan politik. Jadi memang kepentingan politiknya yang berarti udah terjawab kenapa revisi undang-undang TNI dilakukan, berarti ada kepentingan politik ya. Karena di eranya Pak Jokowi nggak ada kepentingan pasti politik. ada kepentingan politik Iya. kan yang membahas lembaga politik. Betul, tapi yang di membahas eranya orang Pak politik. Jokowi Di dalam surpresnya- TAP MPR, di dalam undang-undang TNI, ada itu kata-kata kepentingan politik. Tapi ada kata berikutnya, negara. Nah, jadi pertanyaannya sekarang kepentingan politik negara atau bukan? Kepentingan politik negara atau kepentingan politik pemerintah yang berkuasa atau kepentingan politik elit militer Oke. misalnya gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang saya kira harus kita pikirkan secara kritis. Oke, itu gimana Mas Dev? Ya, nanti besok kalau kita tanya setelah jawabannya. Ya, itu pembahasannya terbuka besok. Terbuka. Pembahasan revisi undang-undang TNI akan terbuka ya. Nanti kan ditanyakan pemerintah. Pemerintah kita sepakati untuk kita terbuka atau tutup. Tapi saya yakin ini pasti akan dinyatakan terbuka karena perhatian masyarakat dan antusiasnya sangat tinggi. Karena kadang-kadang demi kerahasiaan negara, jadi pembahasan revisi undang-undang TNI Itu biasanya tertutup. kalau berkaitan dengan anggaran, Ya. ya, ataupun juga ada isu-isu khusus, misalnya situasi kayak masalah di Papua ataupun Oke. masalah di Aceh, ya, ataupun konflik di mana, nah itu baru dilakukan secara tertutup karena berkaitan dengan rahasia negara. Tapi kan kalau ini kan enggak, ini kan dokumen negara. Nah nanti kan, nah ini aja pembahasan sejauh ini aja sudah melibatkan masyarakat sipil. Kemarin itu ada dari apa namanya, dari koalisi masyarakat sipil juga diundang, tadi dari Pepabri juga sudah kita undang, dari kampus-kampus juga kita undang. Tone-nya gimana? Arahnya? Macam-macam semuanya. Ada yang mendukung, ada yang melihat apa namanya? Lebih banyak yang mendukung apa yang menolak? Berbeda-beda lah, bervarian. Oke, Gitu. bervarian. Spektrumnya luas. Tapi ada kekhawatiran bahwa ini akan kembali ke duifungsi TNI. Bagaimana kemudian Komisi 1 menjamin itu nggak akan terjadi? Karena kan dibahasnya sama DPR. Tadi kan kita sudah sempat bahas situasi politik Indonesia saat ini itu nggak mungkin lagi kita kembali ke era represif di masa lalu, ya. Keterbukaan pendapat masyarakat sudah dapat nyatakan secara terbuka, ya. Kemarin aja kan demo berhari-hari di depan istana, tidak ada penggusuran secara masif, dipersilakan selama masih ikut aturan. Revisi undang-undang pilkada kalau nggak di demo jalan terus. Tapi nggak Jadi jadi, harus ya. nunggu masyarakat demo dulu atau gimana di DPR? Loh, enggak. Kalau misalnya ada penolakan kencang dari masyarakat dan disalurkan melalui jalur yang benar, pasti akan ada hasilnya. Nah, ini kan sekarang ini kan terus disosialisasikan, disampaikan, dijelaskan kepada masyarakat bahwa kepentingannya ini untuk apa. Oke, Pak Riza, momentumnya tepat tidak sih melakukan revisi undang-undang TNI saat ini? Udah 20 tahun. Memang perlu ya? Udah tiba saatnya ya. Oke. Udah berapa presiden yang terlewati, kemudian tantangan zaman sudah makin berubah. Kita melihat tentunya sebagai presiden Pak Prabowo melihat dari helikopter view ya. Yang saya nggak bisa lihat tentunya beliau melihat Indonesia tahun 2030, Indonesia tahun 2045, tantangannya semakin dahsyat dan untuk itu perlu kesiapan-kesiapan keorganisasian di level TNI dan juga di level kementerian dan lembaga yang lain, tapi untuk itu sepanjang prosedur hukumnya dijalankan dengan baik, kemudian standarisasinya dilakoni oleh semua pihak, saya pikir kita bisa melihat Indonesia secara lebih optimis ke depan. Bahwa momentumnya setelah 20 tahun memang perlu untuk revisi begitu ya. Tapi substansinya harusnya kan membuat kita maju ke depan, tapi ini substansi di beberapa pasalnya dari draft DIM yang kita terima itu justru mengkhawatirkan. Kekhawatiran itu mungkin ya, saya sudah mencoba wawancara dengan mahasiswa-mahasiswi yang lahir tahun 2000 awal. Mereka ada kekhawatiran memang. Dan saya mencoba tanya, you dapat kekhawatiran itu dari mana? Dari cerita orang tua saya. Kemudian juga ada trauma berarti ya? Dari media massa. Kemudian dari filing media massa dan juga publikasi yang tahun-tahun itu. Jadi untuk itu saya sangat berharap nanti rapat dengar pendapatnya di DPR itu benar-benar demokratis ya. Dan saya yakin Pak Dev dan kawan-kawan bisa melihat secara seimbang dari pro dan kontra dan nanti cari jalan tengah. Dan kalau perlu tidak ada salahnya kalau pengesahannya ditunda beberapa saat gitu. Agar semua kita siap secara mental. Karena jangan sampai nanti ada kesan ada masyarakat yang tidak dikonsultasikan. Jadi tidak perlu terburu-buru lah ya menurut Pak Riza. Tapi kesannya roadmap-nya sudah jelas ya. Roadmap-nya sudah jelas. Perlu dilakukan evaluasi, perlu ada undang-undang baru. Tapi ini kan kalau kita berpikir ya seperti Jepang.
Membuatan prosedur hukum itu kan lama. Semua harus dikonsultasikan. Tapi begitu jadi itu semua setuju. Dan harapan saya adalah kita mengedepankan sisi-sisi keterbukaan, sisi-sisi komprehensif, kemudian sisi-sisi konsultasi. Konsultasi sehingga nanti undang-undang yang dihasilkan itu benar-benar representatif. Dan mohon mekanisme konsultasi dan konsensus itu dilakukan agar tidak ada pihak yang merasa kalah. Masalahnya selama ini pembahasan undang-undang di DPR itu banyak menimbulkan pertanyaan di publik begitu ya, karena tiba-tiba langsung disahkan atau kemudian di 10 tahun terakhir katanya itu. Oke, 10 tahun terakhir di eranya Pak Jokowi begitu ya. Jadi ada kekhawatiran dari masyarakat bahwa mau kita bicara dikawal terus, tapi kalau ada kepentingan elit yang sudah sama-sama menyetujui itu beda lagi ceritanya Pak Riza. Elitnya harus berubah pikiran. Loyalitas saya kepada partai itu berakhir setelah saya menyatakan loyalitas saya kepada negara. Semoga elit-elit kita berpikir seperti itu. Masalahnya rangkap jabatan, jadi kan tetap setianya pada dua-duanya. Ada konflik kepentingan. Ya, Bang Kamhar, dengan pernyataan kerasnya Pak SBY seperti tadi ya, dan sikap kesatria dari beberapa kader Demokrat lah yang mengundurkan diri ketika menjabat di jabatan sipil. Saya mau tanya, sikapnya Demokrat akan menolak nggak revisi Undang-Undang TNI ini? Atau jangan-jangan karena Demokrat udah koalisinya Pak Prabowo, ya udahlah kita dukung aja. Secara prinsip sebenarnya kalau kemudian setelah perjalanan 21 tahun Undang-Undang TNI ini harus dilakukan kajian ulang atau pembahasan, ini sesuatu yang wajar-wajar saja. Namun memang kita harus hati-hati pada substansi-substansi yang akan dilakukan revisi nantinya. Secara prinsip yang paling utama dan terutama adalah jangan sampai revisi itu menjadi kontrademokrasi. Dan apalagi kemudian membawa kita kembali kepada masa lalu yang sudah pernah kita koreksi di fungsi ABRI itu. Prinsipnya itu, kalaupun kemudian ada kebutuhan personil misalnya dari TNI dalam lembaga-lembaga tertentu selagi itu dimungkinkan secara undang-undang, itu bisa-bisa saja dengan tetap mengedepankan prinsip kompetensi secara transparan, akuntabel dalam mekanismenya, kemudian juga bisa dipertanggungjawabkan. Selagi itu yang dijadikan sebagai pedoman, yaitu bisa-bisa saja. Dan dalam konteks revisi Undang-Undang TNI ini tentu kita menaruh harapan publik sebanyak mungkin berpartisipasi untuk melakukan kontrol sehingga apa yang menjadi pasal-pasal yang diputuskan nantinya itu betul-betul mengakomodir apa yang menjadi aspirasi. Jadi Demokrat nggak masalah ya kalau ada revisi Undang-Undang TNI? Kita tidak resisten dengan revisi. Oke, tapi kalau substansinya kemudian melenceng bagaimana Demokrat? Ini yang harus kita kontrol bersama, kaji bersama. Kita mengajak semua elemen ini untuk koalisi sama-sama pemerintahnya Pak Prabowo ini 90% loh di DPR loh. Iya. Iya, termasuk Partai Demokrat. Betul. Dan kami percaya bahwa koalisi yang besar ini termasuk Pak Prabowo itu sangat demokratis, menjunjung tinggi demokrasi. Ya buktinya ketika Pak Prabowo masuk ke politik, dia buat partai politik. Dan semua langkah-langkah yang dilakukan untuk sampai pada pencapaian politik saat ini, posisi saat ini itu semua sesuai dengan mekanisme demokrasi. Baik, kita... Ya, sebenarnya kalau mau bicara usia undang-undang, ini kan 21 tahun. Ada undang-undang yang lebih tua dari itu, Undang-Undang Pertahanan, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Itu dulu sebenarnya. Kalau itu bisa dievaluasi saja, bagaimana sebenarnya strategi pertahanan kita selama 20 tahun ini? Maka kita akan lebih enak melihat letak TNI di dalam skema besar pertahanan. Termasuk juga Undang-Undang tahun 97 tentang peradilan militer. Karena itu belum juga diubah, padahal pasal 65 Undang-Undang TNI mewajibkan itu agar dirubah, yaitu anggota TNI tunduk pada jurisdiksi peradilan umum ketika melakukan pelanggaran hukum pidana umum dan tunduk pada jurisdiksi peradilan militer ketika melakukan pelanggaran hukum militer gitu. Jadi sebaiknya dua undang-undang itu dulu dievaluasi dan pada Presiden saya kira sebaiknya pertimbangan ini dengan matang. Mungkin ada baiknya dengan menunjuk siapa Dewan Pertimbangan Presiden terlebih dahulu supaya bisa memberikan pertimbangan itu persoalan kepada yang Presiden. lebih rumit lagi. Lebih rumit lagi. Ya, dan One Team Press itu lebih rumit lagi ya. Nanti kita tanya dari teman-teman mahasiswa seperti apa, apakah mereka juga punya kekhawatiran yang sama dengan koalisi masyarakat sipil atau justru melihat bahwa ini waktunya untuk melakukan perbaikan di tubuh TNI melalui revisi. Nanti kita akan tanya kepada teman-teman mahasiswa, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, bersama kami di Political Show.